Hai guys, balik lagi ke channel Cila World. Kali ini kita ingin membahas di konten voting podcast di ruang meeting. Yeay. Kali ini sebagai anak millennials pengen membahas keresahan. Kamu anak milenial? Keresahan Nggak tahu sih. gue pribadi dan mungkin ada sebagian millennials yang relate. Iya. Tentang gimana sih caranya punya rumah, atau millennials zaman anak-anak millennials tuh kepikiran gak sih untuk punya rumah pribadi? Ini ada 3 angkatan loh, angkatan 1, 2, 3. Oke ya. Ya, yang udah ngambil rumah, iya. Yang mungkin mau ngambil rumah, udah berkeluarga, masih muda, tapi belum punya rumah pribadi, ini yang masih single gitu. Untuk pertama-tama mau nanya dulu nih yang kita masih single ini. Ya, kita yang masih muda, masih single, ada nggak kepikiran untuk punya rumah pribadi gitu? Pribadi sendiri. Jiwanya masih. Mau ya? Ada, iya. Maunya nanti setelah berkeluarga atau sebelum berkeluarga? Ini Eca dulu nih, pengennya kayak gitu. Iya. Sebelum Tapi BTW Eca itu anak rantau atau anak asli Jabodetabek? Aku pindah ke Jakartanya dari kelas 3 tapi nggak sama mama papa, berarti nanti tapi Rantau, sama keluarga sih di sini. Sama Sama kakek. Iya. Udah lama lah udah berarti anak sini. Anak rantau lah berarti, tapi rantau. Pengen ngambil rumah sebelum nikah. Iya. Tapi kan Eca perempuan nih. Iya itu. Soalnya ngerasain tinggal bareng sama orang nggak enak. Maksudnya walaupun itu keluarga ya. Iya, kita nggak bebas. Iya. Nggak bisa jalan-jalan di rumah dengan bebas. Jangan-jangan cuma lebih dengan alasan itu doang. Emang kenapa nggak enaknya? Nggak leluasa aja. Ya beda lah. Terlalu banyak kepala di rumah kayak susah. Tapi Eca cewek basi lah kepalanya lah. Tapi Eca cewek betul. Iya, tapi kan perempuan nggak gimana, maksudnya sama suami? Iya, kalau nanti Suami misalkan tinggal di rumah aja. Iya. Kalau dia bisa sediain rumah yang lebih baik dari rumah yang satu, Itu berarti buat investasi ya. Investasi lah jatuhnya ya, buat investasi. Kamu suami Eca suruh beli rumah Eca? Enggak tahu nanti. Maksudnya kalau sekarang beli rumah dapat isinya gitu ya. Ya mau punya rumah. Tapi dari circle Eca sendiri kan, Eca kan lebih muda dari kita. Teman-teman Eca gimana pemikirannya untuk masalah rumah itu? Masih mikirnya untuk ya udahlah nikah aja, tinggal di mana aja jadi, atau rumah dulu untuk nikah? Kayaknya belum deh. Kayaknya belum kesana pemikirannya. Berarti nggak semua. Ya berarti ada beberapa millennials yang nggak mikirin itu sih, kayak udah ya fun aja, gue punya duit hari ini, habis sekarang ya udah gue. Nah kalau faktor dari circle Eca, kenapa? Tapi Eca nabung kan, maksudnya punya tabungan. Punya emergency, dana emergency kan. Iya. Jangan kayak teman saya. Ada tuh waktu itu magang sini. Soalnya kalau circle aku sendiri rata-rata masih kuliah semua. Maksudnya belum ada yang kerja tetap gitu ya. Iya, rata-rata kuliah doang gitu, nggak kayak aku kuliah sambil kerja. Kalau yang teman main juga masih kuliah juga, iya. Belum ada yang kerja. Ada beberapa sih karena dia udah lulus kuliah. Tapi sejauh itu teman-temannya pada mikirnya belum ke rumah. Belum, paling ada satu. Nggak banyak. Circle itu? Kalau circle gue sih setelah menikah baru mereka memikirkan untuk rumah sendiri, karena biasanya kan teman-teman gue rata-rata perempuan yang udah married, dia di bawah suami, jadi tinggal sama mertua, jadi kayak ya asam garam kehidupan lah, udah dirasain tinggal mertua tuh nggak enak, jadi dia mulai baru menikah, setahun menikah baru dia nyicil. Tapi dengan kesanggupan mereka berdua ya, komitmen mereka berdua untuk gimana, ditambah mereka udah punya anak lagi, ya
banyak yang baru sih, baru mulai untuk mencil. Tapi gue baru notice ya, maksud gue itu budaya orang lama nggak sih yang mikirnya nikah dibawa oleh pasangan gitu? Apakah dengan hal nikah gue harus punya rumah, apakah itu budaya baru apa tidak? Itu sih kesepakatan masing-masing sebelum merit ya. Kalau teman-teman gue sih, teman-teman dari circle terdekat gue, mereka kayak nggak mau memberatkan suaminya untuk kalau lu mau nikah sama gue lu harus punya rumah gitu, enggak. Cuman katanya kan pamali juga udah nyicil bareng, ntar tatonya nggak jadi kan. Kalau udah nikah cerai kan pisah gono gini kan. Kalau baru pacaran kan agak berat juga kan hukumnya. Gimana mau dibawa? Dia bisa. Ya kan agak pamali. Kan nggak semua, maksudnya buat totonya nggak jodoh kan gimana? Kita pikir pahitnya aja lah, nggak usah kayak gitu. Terus dibawa, tadi kan bilang dibawa ke rumah suami atau istri, nggak mungkin istri. Dibawa suami, ya kalau perempuan yang mau ya udah, kenapa enggak gitu? Karena suaminya juga mau tinggal di mana. Kalau misalnya mereka mikirnya daripada gue ngontrak, mendingan gue saving untuk nanti bayar DP untuk dia nyicil rumah sendiri kayak gitu sih. Mereka paling mikirnya kayak gitu. Nanggepin omongannya si Mayang, lu kan dari pacaran ya? Dari pacaran udah nyicil apartemen. Gue sih kalau ngelihat dari pertanyaan kalian sebelumnya kan masalah dari circle lu gimana. Kalau circle gue pribadi sih rata-rata anak sultan ya. Jadi orang tuanya udah pada sediain rumah kayaknya. Jadi atau dikasih duit lah buat beli rumah lah. Sepupu lu udah sediain juga? Mana gue tahu kalau itu. Sepupu yang dekat itu, yang dipikirkan. Gue nggak tahu kalau itu. Oh, kita coba gue tanya. Iya, nanti lu coba tanya aja. Nah, kalau mereka sih ya gue nggak tahu. Cuma ada yang memang kan anak tunggal, jadi memang udah punya rumah. Orang tuanya memang cuma ngasih ke anaknya itu doang. Ada juga yang memang orang tuanya memang ya ada tanah gitu dikasih rumahnya gitu. Nah, kalau gue pribadi sih memang dari kecil gue udah ditanamin prinsip dari orang tua gue. Lu mau nikah kalau lu punya rumah dulu. Kalau lu nggak punya rumah, lu jangan nikah dulu. Itu sebagai anak laki-laki kan? Mungkin itu kalau kita berpandangan dari zaman dulu kan. Orang bilang kalau laki-laki pokoknya lu kalau nikah lu harus punya rumah dulu, baru lu boleh nikah gitu kan. Tapi makin kesini gue setuju sama kayak si Echa bilang tadi, dia mau cicil rumah itu gue udah nggak melihat sekarang itu karena udah emansipasi soalnya. Ada yang memang cewek memang pengen punya rumah ya udah gitu. Ya itu kan juga investasi buat dia. Jadi itu tidak ada masalah menurut gue. Ya kalau gue pribadi sih memang apa ya. Jadi dari sananya memang udah ada prinsip itu. Walaupun gue waktu masih kecil, waktu masih ini gue tidak terpikirkan betapa susahnya lo beli rumah gitu. Orang kan sekarang bilang, gue mau beli rumah. Tapi orang nggak kepikiran susahnya beli rumah tuh kayak apa. Orang harus tahan untuk beli rumahnya itu buat cicilan segala macam itu orang banyak yang nggak kepikiran. Ya udah, jadi ya kurang lebihnya sih begitu. Dan lu tanya masalah ya, dan gue waktu itu kan masih pacaran ya? Masih pacaran. Gue pacaran sih kurang lebih udah berapa tahun tuh ya? Gue pacaran tuh dari 2009, waktu itu gue mau beli rumah 2014 lah, 5 tahun lah, 5 tahunan. 5 tahunan. Gue tanya tuh sama pacar gue tuh, kita mau merit nih, mau beli rumah kan nih? Terus dia bilang, oh iya, boleh. Mau patungan nggak beli rumahnya nih? Dia bilang, oh ya udah boleh, nggak apa-apa kok. Jadi dia juga ya udah oke gitu. Gue bilang DP juga gede, soalnya gue bilang DP gede. Jadi waktu itu DP-nya aja dari total DP gue 25%, dari pacar gue 25%, 50% dikasih sama orang tua gue sih untuk DP. Nah itu, jadi untuk ya begitu kurang lebihnya kronologisnya sih kalau gue. Jadi ya kebetulan ya banyak sih pacar yang kayak orang menganggap kayak lu belum nikah aja lu udah mau minta patungan rumah gitu kan. Ntar ini rumah mau pakai atas nama siapa gitu. Ntar kalau gue udah patungan gue ditendang ntar kan. Tapi itu atas nama siapa? Atas nama gue rumahnya. Maksudnya kebetulan gue belinya apartemen dan atas nama gue ya udah gitu. Rentangnya setelah lu ngambil apartemen sampai lu nikah berapa lama?
Dari gue beli apartemen tuh tahun 2015, apartemen gue mulai itunya 2015, gue nikah 2016, gue cuma 1 tahun 1 tahun ya. dari Iya, rentang gue dari ingat situ. dia nikah 2016. Ya, jadi ya kurang lebih sih ya begitu. Kronologisnya ya kebetulan gue walaupun maksudnya ya berat, cuma ya jalanin aja gitu. Tidak ada yang sampai membuat lu sampai kesusahan hidup gitu. Ya cuma ya kalau lu tanya kalau orang lagi nyicil rumah ya kagak ada tabungan gitu-gitu ya udah gitu. Ya cuma duit yang ada di tangan cuma buat hidup ya udah gitu. Saya tahu perasaan Anda. Cuma saya cicil pernikahan kan. Itu kesalahan Anda kalau itu. Itu kesalahan. Jangan bilang kesalahan lah. Semuanya sudah berjalan Ya dengan udah, baik. oke. Kalau circle gue di cocoknya memang karena circle dia anak kesultan ya. Mungkin circle kita belum. Kalau circle gue karena memang belum ada yang sukses, mungkin lebih tepatnya. Karena kalau ngomongin prinsip di tanaman orang tua, semua orang tua gue rasa pasti nanaminnya ya kamu harus punya rumah dulu sebelum nikah gitu sih ya. Cuma kalau di circle gue kebanyakan karena mereka belum banyak yang sukses, mungkin gue bisa bilang cuma 1 orang doang tuh yang kepikiran untuk beli rumah dulu. Seti kalau tuh kan. Ya karena emang dia udah cukup sukses dari segi keuangan. Selebihnya sih kalau gue tebak ya mereka hanya keinginan aja sih, hanya sebatas keinginan. Tapi ketika udah ketemu jodohnya, udah pacaran lama, pasti ujung-ujungnya kan ya nikah dulu. Entah tinggalnya nanti kontrak atau di rumah mertua atau rumah orang tua, itu pasti urusan belakang karena situasi dan kondisi keuangan mereka sih memaksa kayak gitu sih. Makanya gue ngerasa sesuatu hal yang sebenarnya setelah gue jalanin, walaupun gue berhasil menjalani itu, gue merasa itu tidak terlalu relevan juga sekarang. Dengan kondisi yang sekarang, tidak semua orang bisa beli rumah dulu sebelum married. Itu Betul. tidak semua orang bisa, karena biaya pernikahan juga udah semakin mahal. biaya pernikahan juga udah mahal dan Biaya hidup. inflasinya luar biasa. Iya, betul. Inflasinya luar Kenaikan biasa. bunganya juga. Iya, itu dia. Ya begitu juga dengan rumah atau properti, itu inflasinya juga luar biasa. Dibandingin dengan kenaikan pendapatan, itu tuh sangat-sangat Iya. Ya, tidak ini. ya. Kecuali emang lu langsung kerja gaji lu sebulan mungkin udah sentuh 7 juta ke atas, ya mungkin itu masih possible ya. 7 juta ke atas 7 juga juta belum. ke atas pun menurut gua lu bisa beli rumah cuma di pinggiran. Iya. Tergantung ya lu lokasinya di mana. Lu mau di Jabodetabek, gue bilang penghasilan Masih lu kalau cukup beli mahal. rumah ya, kalau beli rumah di Jakarta, maksudnya di tengah kota Jakarta, mungkin Masih lu mahal 2 ya. digit kan. harus punya penghasilan di atas 10 lah. Baru bisa Bekasi masih bisa sih. penghasilan keluarga ya, penghasilan keluarga. Bekasi sih masih bisa sih gitu. Kalau menurut Kak Tirta nih, millennials itu harus punya gaji tadi kan 10 juta ya? Ya, enggak ini sih, itu kan penghasilan keluarga. Keluarga ya? Namanya kalau misalnya Bisa lu- digabung ya. Itu kalau penghasilan berapa orang gitu misalnya? penghasilan 2 orang ya, 2 kalau lu orang. nikah 3 mungkin ya penghasilan 3 orang gitu kan. Wah. Tergantung lu nikahnya Ini berapa. suami istri di total gitu. Itu lu nggak minum Istri. buat tambah istri gitu. Ya kalau mau tambah penghasilan boleh. Tapi kalau itu misalkan nih, misalkan si suami gajinya 7 misalkan ya. Si istri gajinya 5. Tapi mereka udah punya anak nih. Mungkin nggak kalau dia harus nyicil rumah, Lu ngomongin Romi ya? oh, enggak. Dia mau nyicil rumah itu mungkin nggak? Kalau Maksudnya bukan mungkin Berarti ya, total 12 juta tuh. ya kayak Ya dari segi dia masalah hidupnya tuh pertemuan. ya hidupnya nanti Anak. pas-pasan atau gimana, Ya, ya. gini, kalau maksa atau gimana gitu. gua nggak tahu ya, tapi ada kan orang-orang yang nggak mau nyicil rumah. Ada orang yang milih kontrak, Ya. kumpulin uang, nanti pas udah itu dia maunya beli cash. Ya. Tapi itu hanya sebagian kecil, karena Siapa tuh? melakukan hal itu orang kalau misalnya tidak mau kena bunga bank lah. Oh, ada sih. Ya, nah jadi kumpulin dulu semuanya, nanti beli cash. Cuma itu memakan waktu lebih lama. Dan kalau menurut gua kalau dengan sistem kayak gitu sewa itu hidupnya tidak stabil aja, karena harus pindah-pindah. Nah tadi kan lu tanyakan kalau misalnya bisa nggak kalau Iya. kayak gitu? Bisa. Nah itu kenapa ada beberapa program yang dibikin sama pemerintah kemarin. Salah satunya pemerintah Jakarta ya. Itu kan dibikin sistem kayak di sini rusun sewa, modelnya sewa. Nanti pemilikannya beli di luar dari Jakarta. Karena penghasilan segitu, itu masuk akalnya adalah membeli rumah di luar Jakarta.
Tapi yang untuk tinggal itu ya sewa di sini. Membeli rumah kan? Pertanyaan Iya, membeli rumah. iya. Membeli rumah masuk akal. Bisa Sekarang tanpa membeli. mengurangi. Sekarang gini, kalau kita ajukan ini ke bank, biasa kalau ke bank namanya kita mau cicil rumah, itu kita harus punya proporsi cuma seperti yang diizinkan ya, itu sepertiga dari penghasilan keluarga. Cuma sepertiga dari penghasilan keluarga. Berarti Jadi total dari 30%, suami istri. 33% dari penghasilan keluarga. Jadi penghasilan keluarga tadi misalnya 12 juta. Sepertiganya berarti cuma 4 juta. 4 juta bisa cicil. Nah, kira-kira berapa duit harga aset yang bisa dicicil dengan 4 juta? Itu bisa dihitung sebenarnya. Gue biasa ngitung sih. Nah, jadi sebenarnya bisa atau enggak ya, tunggu ya. Coba kita kalkulasi. Ini gue dengar dia bikin rumusnya gitu sendiri di sistem dia. Enggak Pak. Ada kalkulatornya, Pak. Oh, ada dia. Gitu. Kalau namanya cicil rumah itu kan biasa kan bisa 20 tahun. Beda kalau apartemen itu cuma 10 sampai 15 tahun kalau nggak salah. Tapi kalau Indonesia- rumah 15 sampai 20 tahun. Itu- Kalau nggak salah regulasinya segitu. Indonesia ya. Ya di kita ini kan kita lagi Maksimal bicara 20 realitanya tahun di kita. Nah, kalau misalnya tunggu ya, coba 400 juta mungkin bisa 400 juta. Kalau kita misalnya nah, ini masih masuk nih. 4 juta masih masuk. Masih masuk kalau misalnya 4 juta kan. 4 juta itu kita punya pinjaman kurang lebih 400 juta. Kita cicil selama 20 tahun dengan bunga kurang lebih 10% per tahun. Kan bunga itu kan floating tuh. Nah, ini yang selalu harus dihindari dan harus diketahui nih. Kalau misalnya bunga itu pertama kan misalnya deal itu cuma 3% atau 5% sekarang. Kondisi sekarang ya, ini kondisi sekarang kan kondisi pandemi, bunga pada dibanting-banting nih. Jadi 3%, 5%. Begitu setelah selesai kontrak, misalnya kontrak 5 tahun, setelah selesai kontrak itu akan floating bisa naik sampai 15%, 13%, gitu-gitu. Itu luar biasa bunganya. Gua waktu kontrak gua di angka Nggak ada yang itu ya? 9,5. Yang flat. Biasa flat itu juga cuma 5 tahun. Jadi 5 tahun aja. Ada sih yang flat dari awal sampai akhir, tapi tetap gede ujung-ujungnya. Tapi maksudnya Tetap gini, 10% gitu kurang lebih. jadi maksud lu kalau cicilan 20 tahun itu selama 5 tahun lagi cicilan lu segitu gitu. 6 tahun Iya, sampai 20 iya, tahun betul, itu betul, sampai belasan betul. Anjir. Nih ya, waktu itu waktu cicil pertama kali itu bunga gue 9,5%. Itu kontrak gue 2 tahun atau 3 tahun ya? 2 tahun kalau nggak salah. Begitu masuk bulan ke-25, cicilan gue naik 20% cuy. Dari cicilan yang awal. Terus Dan itu gede banget 20%. Kalau sebut nominal angka dari berapa jadi berapa? Ya 20% naik, misalnya dari 1 juta jadi 1.200.000. lumayan. Gitu. Berat lah. Kalau cicilan lu 20 juta jadi 24 juta. Makanya itu luar biasa gede. Jadi jangan lupa dengan jadi 4,8 ya. ya, jangan lupa dengan bunga floating. Itu selalu yang tidak dipikir pada waktu tekan kontrak kan semua kan cuma sekian persen. Tapi itu legal. Begitu dia naik, dia floating itu tidak akan ngomong ke lu dulu, langsung Itu legal. floating. Nah, lu harus nego sama bank. Dan dia mengikuti dengan ketentuan pada saat itu. Misalnya bank pada saat itu BI rate itu misalnya katakanlah 8%. BI rate. Dia akan tambah 4%, minimum ya, dia akan tambah 4% dari BI rate. Jadi dia akan jadi 12%. Pada waktu lu kontrak 5%, pada saat itu tiba-tiba jadi 9%. jadi 12%. Tadi deh, kalau lu bilang bank diem-diem, emang berarti bank tidak Bukan menjelaskan bank jawab? diam-diam, tapi bank itu memang Tanpa bilang keputusan, kontrak sekian, iya. habis itu nanti setelah itu lu harus Mengikuti. kalau lu mau negosiasi lagi boleh, tapi di renewal kontraknya. Tidak ada lu sepihak dia langsung renewal, dia langsung sikat aja sama dia punya bunga. Jadi maksudnya Dia sebelum mengikuti aja dengan bunga yang pada saat itu. Sebelum lu langsung kontrak lu habis lu harus lu harus nego. nego. Gua sempat ke inilah 1 bulan gua nggak ini ya bulan berikut naik ke 12, sekian persen kalau nggak salah dari 9,5 naik ke 12, terus habis itu gua nego akhirnya gua dapat di 10,5%. Kontrak di kalau di renewal itu bisa berapa kali? Bisa sampai 20 Renewal tahun? renewal gua selama pengalaman gua sih gua renewal 2 kali. 9,5% deal, terus naik ke 12, sekian, terus gua renewal ke 10,5%. Berapa tahun tuh? Abis itu kontrak 1 bulan gua kecelek istilahnya, bulan berikut gua renewal jadi 10,5,
Nah, abis itu gue ngetes aja, Bu, boleh nggak kita minta bunga untuk diringankan gitu kan, nego-nego. Pada saat itu gue hoki, gue turun ke 8,5%, lebih rendah daripada kontrak gue. Jadi sama si angsuran Habis itu kita, gue udah lunas. sama angsuran kita berlangsung, kita itu bisa nego-nego masalah bunga setelah. Kalau diizinkan, Iya, balik dengan lagi. catatan kalau diizinkan. Waktu itu gue juga hoki banget. Begitu waktu terakhir gue tanya, kira-kira bunga sekarang berapa? Oh, Bapak hoki banget, dapat 8,5 Pak. Bapak kalau ini mungkin bisa sekarang di angka 12% Pak, atau 11%. Kenapa lebih sedikit? Kalau Waktu itu lagi entah gimana juga, gue juga bingung. Tapi entah itu waktu itu gue bisa gitu. Bang, itu pertimbangannya apa? Menyetujui Oh nego lu? itu kita nggak tahu, itu internalnya mereka. Oh, jadi lu cuma sekedar Gue cuma mengajukan, mengajukan aja. namanya juga mengajukan. Oh. Ya, namanya coba-coba berhadiah gitu. Oh, sih. kalau Yang misalkan lu bisa lihat itu acuan lu kapan lu bisa nego adalah pada waktu BI rate lagi turun. Jadi lu bisa ngecek dari BI rate. Pada saat BI rate lu turun, kalau ekonominya lagi gimana kan BI rate-nya bisa turun kan. BI rate-nya turun, lu bisa nego. Coba aja nego. Bapak tolong dong, bisa nego nggak, kita punya ini. Kalau BI rate-nya lagi tinggi, boro-boro lu di. Berarti satu kontrak 5 tahun, kalau di saat 3 tahun lu Enggak, kontrak itu macam-macam. Bebas. Enggak, Ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun. Oke, misalkan ada kontrak yang lu buat 5 tahun, ketika lu masuk tahun ketiga, lu ngeliat biaya turun, lu bisa nego balik lagi nggak? Bisa langsung nego nggak? Boleh. Gua Meskipun dari kontrak lu masih 2 tahun nih lagi. kontrak gua itu yang 10,5% itu kalau nggak salah cuma berjalan sekitar 7 bulan kalau nggak salah, apa 8 bulan. Abis itu gua langsung switch ke 8,5. Dan itu hoki banget lah, makanya gue bilang itu lagi BI rate kebetulan lagi turun ya gue coba-coba aja gitu. Dan gue hoki, gue dapat gitu. Target dia kalau misalnya BI rate 4%, target dia minimum di 8 kan. Tapi kan bank nggak mungkin cuma ambil 4% doang kan. Dia kan akan nambah sedikit. Makanya gue waktu itu dapat 8,5. kalau kayak KTA, misalnya KTA kan uangnya aja kan ya. KTA itu terlalu kecil. Pertama terlalu kecil untuk biaya nominalnya terlalu kecil KTA. Terus yang kedua KTA itu cara perhitungan Bisa, kalkulasinya itu dia pakai sistem bunganya flat, bukan pakai sistem bunga anuitas. Tapi lebih gede mana? Bunga Jauh, KTA jauh. apa KTA? Jauh KTA jauh lebih gede. Lebih gede KTA. Namanya juga tanpa agunan, tanpa jaminan. Flat itu lebih gede bunganya. Kalau flat daripada itu anuitas. lebih gede. Perhitungannya secara matematisnya gini ya, kurang lebih gini. Kalau anuitas, misalnya lu Yang tadi yang KPR anuitas, misalnya nih ya, misalnya lu punya bunga 10 juta. Lu punya pinjaman 10 juta. Pada waktu lu bayar pertama 1 juta, itu 1 juta itu terdiri dari bunga misalnya katakan bunga 300.000, cicilan pokok 700.000. Nah, jadi hitungan bunga pertama pada waktu cicilan pertama itu dihitung dengan lu punya bunga itu dari 10 juta. Tapi berikut, lu pokok dikurangin, bunganya juga mengecil. Pokok dikurangin, bunganya mengecil. Pokok dikurangin, bunganya mengecil. Got it. Jadi bunga mengecil, pokok membesar. Itu kalau anuitas secara hitungannya. Tapi kalau flat, beda. Kalau flat itu dari bunga total, misalnya lu mau pinjam 10 juta, lu mau pinjam berapa tahun? 4 tahun. Jadi 4 kali 4 tahun dikali bunga, misalnya bunga lu 20%, 10% lah. Jadi 40% langsung, 40% dari pinjaman langsung dibagi rata, udah. Dan itu gede sekali. Belum lagi kalau telat bayar sehari, itu dendanya langsung matok, bukan dia nggak pakai bunga. Jadi langsung lebih besar, misalnya kayak langsung 250.000. Tapi kalau KPR itu dengan dengan mengambil rumah tipe berapa masih berpengaruh dari penghasilan nggak? Maksud gue kan yang gue tahu kan dari lu kalau KTA nih, itu kan tadi Mayang bertanya kalau 12 misalnya juta. 12 juta penghasilan. Nah, yang gue hitung kalau lu cicilan dengan bunga dengan 20 tahun 12 dengan bunga 10%, itu lu cicilan per bulan itu sekitar 3,8 atau 3,9 juta. 3,9 juta ya per bulan. Nah, itu berarti lu minjem kurang lebih 400 juta. Pinjaman lu 400 juta. Rumah apa yang 400 juta? Itu nggak, pinjaman lu 400 juta. Harga rumah itu biasanya yang dipinjemin itu dia price dulu, terus yang bisa lu pinjam ke bank hanya 70% sampai 80%. Bener kan? maksud Misalnya harganya ini misalnya 10 juta nih. Ini rumah nih 10 juta. Lu mau cicil.
lu bisa dibantu sama bank dengan harga cicilan itu cuma 7 sampai 8 juta. Berarti itu kalau 400 20 juta itu lu nggak bakalan ditanggung sama bank. Oh, berarti 400 juta itu bisa harga rumahnya 500 juta ke atas. Nah, kalau dengan cicilan 400 juta, berarti 400 kali 180. Kurang lebih 500 juta. 500 jutaan lah. Dengan Jadi lu pinjam harga rumah 500 juta, lu bisa ajuin ke bank tadi 400 juta. Lu bisa ajuin ke bank 400 juta, jadi 100 juta itu DP. 100 juta itu DP, sisanya ditanggung sama bank. Jangan lupa ada pajak. 100 penghasilan 12 juta bisa ngambil rumah 1 M? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Tadi kan gue udah jelasin. Iya, nggak bisa lah. Lu cuma penghasilan lu berapa? 12 penghasilan. Berarti lu cuma mampu yang diizinkan oleh bank adalah Sepertiganya. sepertiga itu yang mana 4 juta. Kalau cicilan 4 juta, kurang lebih lu punya pokok pinjaman selama 20 tahun, lu punya pokok pinjaman itu 400 juta. 400 juta itu berharga rumah cuma 500 juta. Tapi kalau dari si peminjamnya itu menyanggupi untuk cicilannya lebih dari Tidak bisa. 30%, Itu aturan bank, kecuali banknya punya bapak. Tetap Nggak bisa. tetap nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali lu manipulasi data. Tapi itu juga harus dicek sih. Pasti dicek. Itu tidak bisa kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah pakai buku rekening 3 bulan terakhir ya. Rekening 3 bulan terakhir, Iya. tapi dia akan ngecek semuanya Iya, kok. ngecek. Dia akan ngecek. Lu punya tunggakan nggak di Iya. di cicilan di kartu kredit lah, di mana semua akan dicek. Semua bank itu satu sistem ya. KTP lu masukin nomor KTP. Gua nggak tahu. BI, Itu OJK, mereka kan gitu-gitu. mungkin punya. OJK. Nah, mereka kan punya hak buat ke OJK. Nah, lu ada nunggak-nunggak kemana, pinjaman terus lu di blacklist ya udah. Ya, lu kalau lu bisa di blacklist lu akan dari susah BI udah udah dari BI. susah. 12 juta lagi. Kalau KTA bisa ngambil berapa? KTA gua nggak tahu. Kalau Iya, KTA itu 20 juta deh Ah, kecil amat. Oh, paling kecil. kalau KTA gua nggak tahu. Biasa sih KTA setahu gua biasa paling cuma bisa sampai berapa ya? 100 200 kali ya. KTA. Iya, Gua tapi nggak tahu itu kalau KTA berapa. terus ini di misalnya lo ngajuin 100 juta misalkan ngajuin 100 juta tapi dilihat lagi kayak buku tabungan bla bla Iya, bla akan lu dicek di-review. lagi nanti ditelepon nggak bisa Soalnya- kira cuma sekian Soalnya juta. KTA itu mereka kan ada resiko. Iya. Tidak ada jaminan. Beda kalau KPR, sertifikat rumah lu di dia. Mm-mm. Pada waktu lu tidak sanggup bayar, rumah lu dilelang. Tapi gue pernah ngalamin seperti ini. Gue dulu sempet pas awal nikah ada rencana untuk melunasi semua utang dengan gue minjem dari bank ya. Gue mau ambil KTA tuh. Mm-mm. Gali lubang tutup lubang namanya ya. Iya, betul. Oke. Karena kan dulu kan kebagi-bagi kan. Tikus Nah. tanah. Gitu. Ya tikus tanah gali lubang tutup lubang biasanya. Ya, terus dengan penghasilan gue masih sekitar 4-5 juta. Ya, Gue nggak tahu. ngajuin 3, ya kan gue ngasih tahu Iya. kan. Gue Jarang sih ngajuin ada orang kasih tau penghasilan soalnya. Iya itu benar banget. kan dulu. Oke. Dulu, sekarang kan nggak tahu. Gue nggak mau ngasih tahu. Nah si salesnya itu, gue ngajuin 30 juta. Salesnya malah menawarkan kenapa nggak sekalian 50 juta mas, saya bisa ajukan. Nah kalau kayak gitu gimana tuh? Belum tentu Itu kan namanya yang pakai, sales. iya. Namanya Di- sales itu kan dia mencari keuntungan sebesar-besarnya Iya. untuk si pihak yang Tapi dari namanya sales dia punya pengalaman dong. Gue tapi dia pasti ngeliat possibility nggak di sih? accept-nya Iya di- itu paham. di- Tapi di- dasar Nih, apa sih sales itu bisa menawarkan? sales itu hanya menawarkan, yang mengajukan mah tetap yang komite, loan komite namanya. Hmm. Tapi kan kalau nggak di assessment percuma tuh sales nawarin Ya segitu memang. juga. Ya memang. Hmm. Namanya Kan juga sales kan kalau- usaha. kan kalau dia deal di 50 juta kan bunganya lebih besar juga. Fungsinya sales itu adalah Berarti kan dia mencari achieve keuntungan target. untuk Iya. keuntungan kredit sebesar-besarnya. Hmm. Kalau dia gedein dia punya nominal, Berarti dia targetnya achieve-nya lebih Achieve-nya cepat. Paham. cepat. Berarti kan Diterima atau enggak, loan komite yang punya Iya. hak, bukan dia. iya, maksud gue logis gue berjalan. Berarti tuh sales itu punya pengalaman atau mengerti bisa nih kayak gue tawarin segini. Walaupun penghasilan gue cuma segitu, paham kan? Enggak, sales itu kalau Opportunis, gua tahu maksud lo, tapi Logis, maksud gua logis sales gua. itu namanya sales itu biasa bermain di dua kaki. Dia Maksudnya? mau menguntungkan si bank, dia juga mau Menguntungkan diri menguntungkan lu sendiri. juga Hmm. gitu. Jadi dia mau lu segede-gedenya nih.
tapi supaya bank juga untung. Jadi kan dia juga untung. Dia juga untung. Dia achieve juga Lebih cepat target dia ya juga. itulah gitu. Kalau ngomongin pengalaman itu sih gue sih nggak tahu ya sampai ke tahap itu ya, karena gue ke cancel sampai tahap pengecekan telepon, gue mengaku kalian tetap, tapi pas dicek pas di telepon confirmnya adalah gue masih kontak kayak gitu, makanya dari situ udah di cancel. Mungkin kalau ada misalkan gue dikonfirm kalian tetap, mungkin nggak tahu sih tahap selanjutnya itu bagaimana sih, apakah dia ACC apa nggak sih kayak gitu sih. Gue nggak tahu. Aja tahu kayak gitu dari segi pernah di bank. Tergantung analisnya sih. Iya, data analis, temukan data analis semuanya. Tapi kalau di bank itu ada Kalau pinjaman orang lapangannya dalam cuman- dengan saat gading nggak? Ada. Kita mau menggadai sesuatu ke bank Kalau itu di Pegadaian gua. untuk melakukan pinjaman. Enggak, di bank bisa nggak? Pak, bukan Bu. Oh, Di ya. bank bisa nggak? Gue nanya. Iya, enggak deh. Enggak. Menggadai sertifikat rumah. Iya kayak gitu. Bank BPKB. itu cuma sistemnya cuma ada dua, pinjam tanpa agunan atau pinjam dengan agunan. Oh. Kalau dengan agunan itu apa? Motor, lu mau agun motor, mana dilihat sama mereka. Tapi kalau misalnya lu agunnya itu misalnya rumah, aset, mereka mungkin bisa begitu, Pak, saya punya tanah, Itu saya mau berarti pinjam kurang lebih gadai uang. dong? Itu gadai, itu namanya gadai. Saya mau Agunan pinjam berarti. uang, Ah. agunannya ini. Begitu dia lihat, oh ya nanti dia akan tunjuk tim Oh, tim I see. appraisal independen buat ke situ buat nilai ini nominalnya berapa nih. Oh, I see. Misalnya nominalnya nominalnya 10 juta nih. Hmm. Ya udah saya berani kasih Bapak pinjaman 8 juta atau 7 Oh, juta. oke. Jadi pada saat terjadi resiko, dia bisa jual murah ini. Dia tidak bisa jual ini 10 juta kan. Susah dong harga pasar 10 juta. Dia jual ini 7 juta. Supaya At least balik utang modal. dia balik. Modal dia balik atau dan dia ditambah bunga. Kan dia udah lu cicil per bulan ke dia kan. Nanti dia hitung total pokok lu udah utang lu udah sisa berapa gitu. Itu sistem bank. Gua karyawan bank ya kayaknya. Kayaknya lu ini banget ya. Cocok. Kenapa nggak kerja di mana? Enggak cocok. Dia lebih ke konstruksi. Kalau oke, pertanyaan terakhir gue nih di sesi ini. Kalau menurut lo dengan orang yang udah nggak pengalaman cicilan, udah punya rumah, saran untuk milenial sebaiknya gimana? Ngumpulin duit dulu, atau cari kerjaan dengan gaji setinggi mungkin, atau buat cicil rumah, atau bagaimana? Yang pasti kan kalau gua bilang sih semua orang kan di kondisi yang berbeda-beda. Jalan hidup yang berbeda. Berbeda-beda lah intinya semua Atau orang. buat orang tua sakit terus dapat warisan. Kalau Udah siap. kalau misalnya dengan Iya. kondisi yang berbeda-beda itu, kalau misalnya lu mau cari yang paling masuk akal, itu adalah yang tadi gue bilang, yang kayak model yang beli rumah di pinggiran, terus di Jakartanya kontrak Ada kok. ataupun apa kayak Ada gitu. rumah di pinggiran yang cicilannya itu 900.000 1 juta. Ya ada. Tapi memang Dulu- rumahnya tidak besar. Dulu temen gua aja pernah nawarin di salah satu developer ya, di salah satu developer di mana Cikupa ya, Cikupa itu Tangerang ya kalau nggak salah, cukup jauh lah. Itu ditawarinnya kurang lebih cuma 1,2 per bulan Ya. pada waktu Temen itu. gua ada Tapi temen sih. bettingnya adalah untuk rumah seperti itu adalah Tapi di sana rumahnya gede-gede ya. Tapi Maksudnya developer tangga. situ. nggak tahu, Cikupa itu gua nggak tahu. apa? Waktu itu kan oh gue nggak tahu. 2012 ya, tahun Temen gua 2012 rumahnya di situ, 2013. Cikupa. Gue Cikarang 2013 Babelan sih rumahnya kecil sih. Cuma dengan cicilan rumah cuma sebulan 900.000 1 juta, bettingnya adalah rumah lu ya masih segitu, dibuatnya segitu aja, bahkan lantainya pun belum diubin, masih keluar ya ataupun intinya sih tanah. Gitu sih. Jadi sisanya Kota lu Serang udah bagus. rumahnya direnovasi lagi bisa. Tapi buat invest mah nggak masalah ya. menurut Kan gua kita sih nggak tahu 5 tahun 10 tahun lagi itu kota, gue mau ngomong negara lagi, itu kota mau jadi kota Ya. hebat, jadi kalau ramai kan, menurut kayak gua Harapan sih- Indah aja udah ramai. ya menurut gua sih mending begitu. Jadi kalau memang lu Ngambil memang se- mau ngambil Sekarang masuk akal sekemampuan, mungkin Iya. ya. ngambil sekemampuan Tidak usah karena memaksakan. ya tidak usah memaksakan. Ya kalau misalnya milenialnya tapi ada lebih gitu, Atau keluarganya ya situ sultan misalnya gitu ya. misalnya situ YouTuber gitu Iya. yang top gitu. Kalau Kayak enggak, ini ya maksudnya tungguin kalau Rafathar gede aja. ya kalau kayak gitu ya udah itu mah beda. Itu Tapi kalau bisa. misalnya yang normal, yang karyawan biasa juga ya bisa, bukannya nggak bisa. Semua bisa kalau Cuma mau. Bisa. cuma lu Yang pasti ambil rumah kesana masuk itu ya. kesana kesininya lu harus pakai transportasi kayak kereta. Hmm. Terus Makan apalagi bawa ya? bekal. Banyak kalau di circle gue dulu untuk pekerja seperti di F&B,
mereka membandingkan dia untuk ngambil rumah di daerah Cikarang, Babelan yang cicilannya segitu, mereka masih sanggup untuk sekitar 800.000 sampai 1 juta tersebut sih. Ya itu masih masuk akal, makanya gue bilang Ya sesuai kemampuannya aja kalau emang pengen banget punya rumah gitu. Ya banyak kok sekarang developer yang menawarkan serendah-rendahnya ya. Tapi ya developer juga lagi ini. Iya. Tapi ya nggak tahu juga sekarang ya. Developer itu problemnya kalau lo cicil developer bunganya gede sekali. Bunganya bisa sampai 13-15%. jadi mending langsung ke bank atau gimana sih? Ya balik lagi komisaris terserah. developernya. Lo mau gimana? Mau bisa ke bank bisa, tapi dengan bunga tadi kurang lebih sekitar 8-10-12%. Kalau lu ke developer itu biasa dengan syarat yang lebih minim, tapi bunganya lebih gede, normal lah ya. Atau lu mau kontrak dulu, kontrak, habis itu lu ini. Cash. Tapi itu dengan satu syarat. Lu bisa lihat prospek kenaikan pendapatan itu dengan daerah, misalnya lu mau beli rumah yang udah matang nih. Rumah yang daerahnya udah matang, kayak contoh lah kayak di Kelapa Gading contoh. Rumahnya udah matang kan. Harga tanahnya juga ya segitu-segitu aja, stagnan. Dari 5 tahun lalu gua ngecek harganya segitu-segitu aja. Tapi itu naik. Mending lu simpan uang cash. Stagnan aja udah mahal. Iya, karena udah mahal makanya dia jadi stagnan. Oh. Kalau dia masih murah dia nggak stagnan, dia naik, Pak. Nggak tahu nih, pure Ya, nggak tahu. oke. Pakai ilmu. Nah, karena dia udah mahal, dia daerah juga udah nggak bisa berkembang, jadi harga stagnan. Begitu harga stagnan, ya lu mending kumpul uang, baru lu beli. Tapi kalau misalnya udah dikumpul udah kebeli. Nah, tapi kalau misalnya harganya masih naik terus, mendingan lu KPR aja. Karena kenaikan harga itu rumah lebih gede bunganya daripada kenaikan dari KPR. Iya. Nah, kalau ditanya ke gua, strategi gua, misalnya gua di waktu itu gua ambil rumah kan. Kalau ditanya bisa gua putar waktu dan gua bisa tahu keadaan masa depan kayak gini, gua mending simpan uang, terus gua beli cash tuh apartemen gua. Daripada gua cicil. Berarti tinggal di mana dulu? Ya di kolong jembatan paling. Ya kayak gitu. Maksudnya kurang lebih kayak gitu. Karena harganya udah stabil. Kalau harga udah stabil, mending lu ini juga tergantung urgensi juga ya. Kalau semakin urgent ya beda cerita. Tapi kalau kondisi posisinya kayak gua akan simpan cash, gua beli cash. Jadi tapi belum tentu dapat unit yang sama ya. Soalnya kan biasa rumah itu lu udah senang nih, wah ini unit yang ini gua senang nih. Tapi kalau misalnya unitnya udah lu apa aja, nanti aja, ya udah simpan aja duitnya dulu. Soalnya lu kalau namanya nunggu, belum tentu lu pas waktu lu punya uang, unitnya masih ada. Gitu. Jadi untuk millennials banyak sih yang udah harusnya bisa diambil. Tadi ya mudah-mudahan bisa menjadi solusi atau bisa menjadi referensi pikiran ya dipikir-pikir lagi gimana mungkin gaya hidupnya dikurangi ya yang perlu ya, kalian karena itu penting banget itu untuk investasi masa depan karena nggak mungkin kita pindah sana sini atau selamanya menumpang nggak mungkin. Yang perlu kalian underline tuh seharusnya adalah atau nunggu warisan orang tua kan nggak bagus, berarti nyumpahin orang tua. Pinjaman itu maksimal banget harus 1/3 dari penghasilan kalian ya. Kalau cash flow kalian tetap syarat sih. Ya, itu kalau cash flow kalian tetap mau lancar. Dan jangan lebih dari itu. Menurut gua dan jangan kalau misalnya pendapatannya udah sedikit gede, udah agak gede gitu, misalnya katakanlah udah 10-15 juta, gua udah boleh nyicil jangan mobil nih. Cicilannya ya. Ya, jangan gede-gede cicilan. Ya, gua udah bisa nyicil mobil nih, kayaknya gua sanggup karena banyak dari beberapa cicilan yang tersembunyi biaya-biaya tak terduga. Iya, betul. Nah, itu harus hati-hati sama ya, itu. kayak kasus kemarin waktu lagi masih PSBB banget kan, yang ada karyawan curhat di Facebook kan penghasilan 20 juta, gue cicilan sekian, si cicilan mobil sekian, hanya dia sisa duit cuma 1 juta tuh. Karena dia dipotong
setengah persen, jadi dia tinggal 10 juta doang. Iya, makanya ya itu sepertiga, 30% lah ya, 30% ya. Enggak, kalau pandemi ini kan mungkin terjadi, tapi kan satu dari sekian kasus ya. Maksudnya ini Ya. juga jarang sekali lah. Tapi ini ya, Tapi ini yang enggak, membuat ini buat pengembangan. Normalnya Sepertiga. harusnya sepertiga. jumlah cicilan ya. Iya, Jumlah cicilan cicilan. sepertiga Total ya, dari 30%. total pendapatan. Bukan sepertiga cicilan mobil doang, bukan, tapi semua total ya Total. cicilan yang Total. bayar Jangan pengeluaran lebih- lah ya, jangan pengeluaran lebih dari lebih itu. tepat Cash ya. flow. Ya, Lu karena lu masih kan biasa kan Kayak bayar gaya ART hidup juga. atau apa Ya. semua itu harusnya semuanya sepertiga gitu, jangan Enggak bayar ART enggak masuk sama cicilan, enggak bisa. Enggak bisa kalau kalau pengeluaran iya, kalau maksudnya- sepertiga itu cicilan aja. Cicilan aja. oh 2/3 ya? Selebihnya bisa ditanggung. Sebaiknya ya sih. pengeluaran. Sebaiknya pengeluaran. Sebaiknya sih kalau yang dari yang gua ini sepertiga kalau misalnya lu punya cicilan, sepertiga lagi lu kalau misalnya lu bisa simpan, sepertiga lagi lu pakai buat biaya hidup. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Jadi kalau lu pegang itu, lu ada dana darurat, lu pegang prinsip itu, lu akan ada dana darurat, cicilan lu tetap bisa lancar, biaya hidup lu bisa ini juga. Iya. Itu Jadi sih. nggak Kalau bisa, jomplang-jomplang ya. kalau misalnya lu punya pendapatan tadi kayak tadi 12 Itu juta, tetap bisa live musik nggak Pak kalau kayak gitu? live music gimana Iya. Bu? Maksudnya Bu? Enggak, maksudnya tetap bisa jalan-jalan nggak kalau punya kayak gitu? Ya tinggal ditakar aja. Ya, Tinggal ditakar aja, Bu. live musik Itu kan lu bahasa Bali gue nggak ngerti. live musik kayak kita Tinggal ditakar aja. nongkrong. Seharusnya sih menurut gue bisa sih. Bisa sih bisa, cuma nanti lu harus takar aja. Kalau misalnya memang masih pas-pasan, ya mungkin simpanannya jangan 33% juga. Simpanannya ya mungkin 20%. Tapi simpanan tiap bulan itu harus ada, bukan simpanan duit ya, bukan istri simpanan, Bu. Ya, kalau istri simpanan nanti pengeluarannya tambah lagi. Iya, Ya kan? Muka gue nggak possible. nanti kurang lebih sih kayak gitu Oke. sih. Ya oke. Jadi poin-poinnya tadi semoga bisa membantu kalian yang ingin punya rumah sebagai millennials yang susah. Atau masih susah, berpikir ya, punya atau rumah masih itu penting atau berpikir, tidak? ya. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, Mengambil hikmah. mengambil poin-poinnya adalah dari yang Tema kali ini. tema kali ini. Ya Tapi oke. apa, Pak? Tapi sih menurut gue sih ada beberapa yang kayak itu kan masalah prinsip. Ada orang yang memang senangnya rumah ya udah, tapi dia pengen keliling-keliling jalan-jalan aja. Ya tidak masalah Ya, juga. Itu kan pokoknya ini untuk yang mindset orang millennials aja. yang susah, pengen punya rumah tapi Susah. gimana ya, mulainya dari mana, Hmm. caranya gimana, atau masih kayak kita masih awam banget untuk ke bank, gimana sih syarat-syaratnya, maksudnya caranya gimana, atau biar nggak buta-buta banget lah gitu. Mungkin sekedar sharing aja kali ini, semoga kalian bisa bisa nabung lah, saving gitu. Untuk kali ini kita Udahin aja sih. udahin aja lah. Saya kan cuma ikutan Oke, aja. Iya, Ya. semoga membantu. Sampai ketemu di voting dengan tema-tema selanjutnya. See you again.